Hai guys, welcome back to Chilla World. Kali ini kita balik lagi ke acara konten voting podcast di ruang meeting. Ini podcast kita yang ke 5. Kalau salah salahin editor ya. Pokoknya gue dapat infonya ini podcast kalau nggak keempat lah. Iya kalau nggak keempat kelima. Kali ini kita mau bahas yang lagi Hari Anak kapan sih? Oh, Hari Anak Nasional dalam rangka Happy Children's Day. Hari Anak Nasional. Kita mau membahas tentang sandwich generations. Kenapa yang keluar jadi gitu ya? Gue agak wondering juga sih. Kenapa yang keluar jadi generasi sandwich ya? Kenapa namanya? Ya nggak, ketika Hari Anak kenapa yang jadi keluar generasi sandwich? Karena Gue kan banyak topik selain itu. Karena generasi kita ini yang sekarang ini yang anak-anak sudah menjadi orang tua, sebagai udah menjadi orang tua baru, dan masih dalam status menjadi anak juga sekaligus. Itu merasakan gimana ya, banyak yang punya pengalaman yang bukan enak sih ya, kurang dari yang seharusnya senormalnya. Jadi maksud lu kita kayak di generasi tengah yang masih terdapat masih terkena generasi sandwich, tapi kita generasi yang ingin menghilangkan generasi sandwich gitu. Iya, harusnya. Jadi kita harus kayak, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kita harus, kalau kan mungkin orang tua kita zaman dulu belum ada edukasi tentang cara menyimpan dana darurat, makanya dia bisa meminjam berutang kayak gitu kan. Kalau kita kan informasi dari segala macam masih bisa didapat, terus kita juga ya lumayan beredukasi lah. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang tua baru dan calon orang tua baru, Maya belum Maya besok katanya Minggu ya. Mau saya tunggu. Jangan sampai generasi terus menerus gitu, rantai generasi ini nih, generasi yang kita sebut generasi sandwich ini terus menerus anak kita juga dapat gitu. Jadi kita yang putus gitu. Oke, jadi generasi sandwich dulu itu generasi sandwich itu gimana adalah ini dia mereknya Quiznos. Subway. Terus generasi sandwich itu adalah generasi yang tengah-tengah maksudnya. Enggak. Maksud gue antara yang itu tadi, antara orang tua generasi tumpang. Kalau gue baca generasi itu generasi yang tindih. Jadi ada yang atas dan bawah. Nah, atas itu orang tua, kita sebagai anak itu bawah. Kita paling bawah. Kita bukannya kita tengah ya? Enggak, kita bawah. Kejepit, Iya, kejepit. Kejepit keadaan toh. Iya, kejepit keadaan. Kayak sikonnya kan umumnya gue melihat ini untuk orang pribumi ya, gue nggak tahu untuk orang Chinese ya. Umumnya seperti keluarga orang tua gue juga memerintahnya. Ini bukan suatu komplimen atau hinaan ya. Ya lanjut. Okay. Itu sama kayak orang tua gue. Ini berarti emang gue mengalami. Jadi emang prinsip orang tua gue itu ya sama. Ketika anak pertama, kalau gue pertama udah lulus, diminta untuk membantu adiknya kuliah. Ketika gue yang kedua juga sama. Tapi masih kedua yang pertama juga. Berarti 2 orang diminta untuk membantu gue kuliah. Nah ketika gue lulus, 3 orang ini, kakak gue 2 dan termasuk gue, meminta membantu untuk adik gue kuliah. Seperti itu sih sebenarnya. Tapi hanya sebatas kuliah sih untungnya. Cuma kan kalau yang gue baca, generasi sandwich itu ternyata problemnya banyak. Bahkan yang lebih complicated itu adalah utang orang tua. Nah tuh, karena orang tua zaman dulu itu nggak menyiapkan itu, jadi ya udah bikin anak aja gitu banyak, semakin banyak anak semakin banyak rezeki, cenah katanya kan. Ya, tuh. Nah, ya karena mereka mikirnya gitu. Tapi ya, kalau cuci orang ini. Tapi ya, anjir lu kenapa nggak minta ambilin aja sih? Kenapa nggak minta ambilin aja kan bisa. Gue jauh juga nih kotaknya. Itu sedotan dia minta. Ya maaf ada iklan. Kalau apa dia ingin ngedit. Kalau menurut gue ya sebenarnya kan sama. Gue ketika melihat
habit seperti itu dari orang tua gue, bukannya menyesali, tetap gue insya Allah ikhlas apa yang udah gue kasih untuk bantu ini. Tapi yang gue melihat adalah ya sepertinya juga kesian juga kalau nanti anak gue juga seperti itu gitu kan. Jadi gue dari situ pun gue setelah melihat gue kan kalau gue prinsipnya melihat orang tua itu yang baik gue ambil, yang gue buang kan. Jadi ketika melihat habit itu gue bilang nanti gue punya anak, gue insya Allah nggak akan seperti itu. Cuma kan ketika gue berpikir lagi, problemnya itu sebenarnya bukan keinginan orang tua secara tidak langsung. Betul. Tapi kan bisa dibilang juga karena Keadaan. keuangan aja, ekonomi Nah aja itu kayak karena gitu. mereka, gue sih nggak menyalahkan orang tua kita karena ya gue sekolah Kecuali juga utang. dia. Gue nggak tahu kalau utang orang tua itu Nah, problemnya apa. yang gue tangkap sih begini pengalaman pribadi gue ya, karena orang tua gue tuh berpikir Lu kayak gue juga nggak? oh enggak sih, Oh, enggak. tanggungan Tapi semuanya orang tua yang nanggung. Cuman Gitu. sekarang kasusnya bokap gue udah kerja dan gue karena bedanya 11 tahun dari kakak gue, jadi gue yang nggak apes sih, jadi kayak ngalamin yang gue saat bokap gue udah nggak kerja, nyokap gue penghasilannya cuma dari sampingan itu apa sih kontrakan aja. Jadi gue mengalami sebelum gue merit gue jadi breadwinner. Maksudnya? Tau nggak breadwinner? Cari nafkah. Oke yang punggung. Nah, kasusnya kayak apa tuh maksudnya? Hah? Kayak Satu-satunya Ya, gue harapannya menghidupi. karena kakak-kakaknya itu tadi. karena kakak-kakak gue maksudnya udah berkeluarga. uang dapur itu uang listrik gitu. iya Oh. kayak jadi Itu dari lu masih di kafe atau gimana? dari gue masih kafe dan gue harus apa namanya, harus bayar gue sih bayaran masih dibayarin kuliah saat itu masih dibayarin, cuman nyokap gue bilang kalau emang 4 ini mau cuma kasih 4 tahun. Maksudnya kuliah waktu itu cuma 4 tahun, bayar semesteran selama 4 tahun aja. Di luar itu kalau lu mau telat, lu mau ulangan, lu mau ulang nilai, itu urusan lu gitu. Cari duit aja sendiri gitu. Ya. Berarti keadaannya beda sama Robi tadi. Dan sampai sekarang pun gue jadi istri, gue harus menghidupi kedua orang tua gue. Berarti dulu waktu lu lu sendiri gitu ya? Sendiri. Ya untungnya gue punya pasangan yang ngebantu gitu ya. UM itu guys di kampus sama yang tuh ada namanya ujian mandiri. Jadi kalau nilai lu jelek, lu nggak usah ngulang kelas. Iya. Tapi lu harus bayar voucher. Beli voucher tiket aja, seharga 150.000 ya. Di kampus mana kan? Nilai lu bisa dirubah. Juga. Gue usah kasih tahu. Oke. Oke. Oh, sampai sekarang lu nikah pun lu gue harus nggak menghidupi ya, cuman kayak ngasih makan dari gue kayak uang belanja, uang listrik kayak gitu. Cuman kalau untuk air segala macam lah kayak gas kayak gitu, ya itu nyokap gue sih ngebantu dari uang kontrakan kayak gitu. Yang masih ada masukan yang lain. Ya berarti kita ngomong step-step ini ya. Berarti dari situ. Nah kalau dari Maya gimana? Oh dari gua. Enggak, gua pikir yang ada itu yang ada di yang kita mau bahas nih, yang ada di ini yang kemarin lagi hype itu yang Nanti kita dari ini tentang gue dulu. Maya mengalami gak tuh sandwich generasi? Kayaknya gue sebagai anak tunggal dan sebenarnya sih bokap itu lu bukannya anak bungsu ya? Iya. Dari kan bungga? Tapi kan jatuhnya kan apa ya, samping. Lu udah jadi Ais yang kata lu bilang kayak Ais ya? Kayak Dewi. Oh ya kayak Dewi juga. Gitu, iya, kayak Dewi, kayak Ais. Gitu kan jatuhnya gue tunggal tetap. Maksud gue nggak ada. Oh berarti kakak lu itu ini beda. Samping terus? semua. Terus habis gitu ya gue merasa nggak ada beban. Belum saya gue nggak pernah merasakan kayak misalkan kayak Mayang ada tuntutan gitu ya. Gue harus gitu. Di gue tuh 4,5 tahun, hampir 5 tahun kan ya gue lulusnya, pokoknya nambah 1 semester gue tetap dibayarin. Terus gue kayak utang atau tanggungan adik-adik gue. Oh berarti 4,5 tahun. Iya kan, 4 tahun benar. 4 tahun setengah. Bodoh berarti lu ya? Enggak dong, kan belum tentu. Gue gak terima nih, gue gak terima 4 tahun setengah juga bodoh. Lulus itu bukan masalah. Anda Lulus itu bukan masalah itu. Ya,
Terus? itu pasti ada sesuatu yang Iya. Bodoh telat. iya memang iya gitu kan. Siapa Cuma tahu lagi bukan datang. faktor utama. Siapa tahu lagi datang bulan waktu itu. Ya, Gitu terus? aja. Nah itu gue nggak pernah merasakan. Bapak lu masih kerja? Waktu Kuliah? gue kuliah Masih. itu udah freelance. Enggak deh. Oh, tapi masih ada Pemasukan Apa sampai tadi sekarang. gua waktu itu dengan bapak lu apa dah finance jualan. Oh yang kemarin itu, Ah. itu tuh sebenarnya gini, kalau dibilang kontraktor bukan, dia itu apa sih, alat berat, kayak nyawa-nyawa. tenaga kayak misalkan apa sih, Alat. angkutan. Jadi kayak lu punya barang gede, Kayak motor Dila itu dibawain sama truk gede itu gitu. kayak gitu Oh. barang angkutan. Towing-towingnya gitu. Kayak tower apa segala macam itu kalau kemana itu. Oh, kalau mau diangkut pakai itu. Oh, gitu. Terus Mm-mm. terus Kayak gitu itu waktu Sampai itu sekarang pas masih? kuliah. Masih, itu. tapi di rumah ya, by phone aja, udah nggak pernah di kantor, udah nggak pernah kerja keluar. Cuma kalau misalkan survei keluar kota iya, itu pokoknya gue nggak pernah ada tanggungan dan urusan orang tua masalah keuangan gue nggak tahu. Alhamdulillahnya kayak hidup gue tuh kayak gue nggak ngerti apa ya, kayak lurus aja sebenarnya gitu loh. Kayak SMP yaudah lu sekolah, SMA lu sekolah, bayar gitu. Tapi Gua ini nggak kalau pernah dari seluruh lu kakaknya ada berapa? 1, 2? kalau dari bokap mah 8, Buset. pas 9. Bokap 9, nyokap gue 1. Gitu ceritanya. Speechless gue ya. Tapi yang pertama meninggal. Hah, siapa? Yang pertama meninggal. Yang bokap gue iya. Nyokap 9 gitu. aja. Tapi ya udah gitu yang Tapi lu Sofa ngasih duit nggak ke orang tua? Nah, gue baru ngasih duit ya setelah gue kerja. Iya, Paling tahu. iya. Masa lu iya. lagi kuliah lu kasih duit tuh kan sama aja balik lagi. Uang jajan dari orang tua. Iya gitu doang. Terus paling kayak gue dapat Ngasih duit apa. sekadar aja gitu loh. Ya, Sekedar entah buat ngasih apa. aja gitu ya. Nggak pernah. Oh. Di orang gue, nyokap orang tua gue juga kayak nggak pernah Nggak membebanin pernah. gitu. Paling dulu pacar yang ngebebanin ya. Iya, itu pasti tuh. Gope. Enggak bohong itu. Gope. Enggak ada. Gue udah ngasih suntingan gitu. Bodoh ya. Nah. Kalau gue sih maksudnya sama kayak Mayang. Sikonnya sekarang bapak gue masih kerja. Meskipun selesai bapak gue udah masuk usia pensiun. Bapak gue udah 64 apa 65. Tapi masih kerja gitu di perusahaan jendela kayu gitu-gitu. Nih yang apa supply furniture gitu-gitu sih. Dengar-dengar sih perusahaan ini mau bangun hotel, kali bisa panggil bapak gua gitu. Udah pernah izin proposal sih, belum dipanggil lagi. Kayak gitu masih kerja. Nah, karena masih ada pemasukan nyokap gua. Jadinya tuh anak-anaknya tuh gua nggak tahu, kalau yang gua tahu tuh kalau kakak pertama gua ngasih buat uang listrik apa ya, uang telepon. Terus dia ngasih lagi. Kakak kedua gue biasanya cuma ngasih duit aja, tapi terserah buat apa. Itu sukarela, bukan atas Iya, permintaan orang tua kan. Orang tua bagaimanapun kan ya nggak minta, tapi anak mengerti lah. Iya. Berharap juga orang tua nggak munafik juga kan. Iya. Kayak gitu, kayak gue juga sama ngasih aja tapi terserah buat apa. Adik gue juga sama kayak gitu. Cuma yang gue wondering adalah ketika bokap gue udah nggak kerja, udah pensiun total gitu kan. Gue nggak tahu tuh harus gimana ngasih, maksudnya Sofa gue ngasih belum banyak gue kasih kayak gitu, masih segitu aja. Ketika bokap gue udah gak ada pemasukan, ya gue bingung tuh, nggak tahu itu harus ngasih berapa. Mungkin itu juga bisa disebut generasi sandwich juga kalau kayak gitu ya. Bisa nggak sih? Karena Enggak. bokap gue nggak punya Itu kan tabungan, gue nggak tahu ya. Cuma yang pasti buat hidup tua bokap gue pasti akan tapi kan ngandelin tidak anaknya. membebani. Iya nggak sih? Gak membebani sih menurut gua. Sandwich itu lebih ke membebani kan? Terjepit keadaan kalau menurut gue. Kalau terbebani atau enggak tergantung dari lu sendiri, pandangan kesanggupan anak-anak. lu gitu. Kalau elunya pelit banget sama orang tua, mungkin apa sih lu Kemarin minta yang mulu jadi- gitu. Padahal kan ini orang tua lu gitu. Iya, gitu. kalau kemarin yang jadi, nah kita masuk nih ke topik yang kita lihat viral kemarin kan, lagi Hari Anak Nasional. Kalau yang gue baca kan generasi sandwich muncul karena ketika ada topik orang tua punya utang Iya. besar, mungkin bisa dibilang. Nah, orang tuanya meninggal atau udah nggak punya atau pemasukan masih ada tapi gimana, pokoknya anaknya meneruskan untuk bayar utang tersebut. Dan Kayak dia gitu. harus menghidupi adiknya. Dan orang tuanya mungkin udah nggak kerja, makanya adiknya dia juga yang hidupin. Nah itu jadi kejepit ya, kayak mau nggak mau gitu kan. Nah itu yang jadi perbincangan sebenarnya.
kalau dilihat dari sisi agamis kan itu seharusnya ya lu berkah, duit lu nggak akan putus. Sebenarnya bantu orang kayak gitu duit lu nggak akan putus. Cuma kan dari sisi yang lebih rasional, anak-anak yang anak kota mungkin akan mikirnya itu beban ya, duit gue lama-lama habis ya. Itu depends on the personnya juga mau pandangannya kayak gimana. Nah kalau gue kan kalau gue sebenarnya pada ngasih ya, karena gue cuma 3 bersaudara, kalau gue ngasih dua-duanya lumayan sih. Tapi kan karena gue tinggal di rumah itu jadi ya lu ada gue nggak nuntut. Tapi kita ada tahu dia ya. Lu anggaplah lu ngontrak, ya, lu bayar kontrakan, bayar kontrakan lah. Ini lu udah tinggal gratis gitu, masa lu nggak mau ngeluarin duit sih? Itu sih nggak cuma kayak gitu. Toh buat orang tua juga kan, ya udah kewajiban kali ya anak ya. Tuh masalah generasi ini sih sebenarnya rumit sih. Itu tergantung maksudnya keluarganya masing-masing gak sih ya kan ya, dan tergantung si ke orang tuanya juga ya. Iya, kalau menurut gue juga se-asshole apapun orang tuanya, utang itu buat mau buat apa? Nggak, itu bener dong. Karena gue punya cerita fakta kita dari diri sendiri. Dari neneknya bini gue. Kalau nggak salah kata bini gue tuh neneknya tuh ada pinjaman ke rentenir sejumlah puluhan juta kalau nggak salah. Nah neneknya meninggal, gue nggak tahu minjemnya buat apa, pokoknya buat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Konsumtif. Iya sebenarnya iya kalau nggak salah konsumtif. Buat gaya hidup aja. Sebenarnya gitu. Nggak perlu kayak gitu, akhirnya meninggal. Ya orang tentunya itu jadi ngincar ke anak-anaknya. Dan sebenarnya kan hal kayak gitu kan tidak ada perjanjian di atas, nggak ada aset tapi. Terus ada dia apa? Ada tanah ya apa jadi gitu, rumah dijual. Gue lupa, resto. pokoknya jadi buat konsumtif doang kalau nggak salah. Tapi jadinya ya karena si Anton itu tidak punya perjanjian di atas kita sama orang tuanya kan, tidak sama anak-anaknya. Jadi ketika nyokap mertua gede lagi ya lu punya bukti apa buat nagih gue nggak ada urusan kayak gitu. Akhirnya kan gue lupa abis itu ceritanya itu bakalnya kayak gimana. Nah kan buat gue kasus itu kan tergantung, maksudnya kalau memang pinjam buat mungkin biaya pendidikan kita atau mungkin buat bangun rumah demi kenyamanan kita tinggal atau gimana ya, mungkin ya nggak apa-apa gitu kan. Tau cuma kan kalau misalkan emang buat ya hal-hal yang nggak perlu kayak gitu kan kita tetap bayar mungkin, tapi kan kita ada gondok-gondoknya sedikit kan gitu kan. Maksud gue tuh seperti itu juga sih. Gimana lu mau nulis apa? Enggak, gue mau nanti di belakang. Oh ya terus jadi gimana? Jadi itu yang tadi yang cerita tadi itu ini, yang cerita yang lu share yang itu loh kemarin. Iya, utang kan. Yang mana sih yang utang kan? Iya, itu akhirnya gimana? Jadi generasi sandwich ya udah sebenarnya emang bisa dibilang di generasi kita mungkin jadi bisa jadi generasi pemutus atau bisa jadi generasi melanjutkan penerus. Gitu kan. Karena ya kalau kita ngomongin topiknya maksudnya tetap dengan habit yang seperti itu. Iya, itu nah biasanya itu berpengaruh ya sama keluarga. Kadang gini, ada orang yang kayak biasa. Orang tua gue kayak gitu. Oh yaudahlah, gue juga hidup gue kayak gitu. Kadang ada yang orang utang tuh biasa lah. Nah kalau problem gue itu lebih ke gue ngerasa kita kan ngobrol ya, kita udah ngobrol sama kita kan udah teman sekantor sama gue, nganggep kita ini generasi yang pemikirannya udah lebih ke modern gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di generasi kita ada yang masih jadul. Gue punya temen yang pemikirannya itu masih jadul, yang kayak yang pemikiran modern kan ada yang bilang pemikirannya kayak gue ya, istri itu bukan pembantu. Ya kalau lu di rumah ya lu bantu juga. Tapi gitu ada kan. Tapi ada temen gue ya enggak lah, istri gue harus ngerjain ini kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi dan bisa aja generasi kayak gitu bakal meneruskan generasi sandwich. Itu balik lagi ke habitnya keluarganya itu tadi kan bisa jadi. Iya. Kayak ajarannya ya, maksudnya didikannya. Ada yang ditelan mentah-mentah kali orang tuanya kayak gimana mungkin. Jadi gini, hobinya orang tuanya itu ngutang, dia pun keikut karena dia melihat kayak gampang ya ternyata ngutang itu gitu. Jadi enak kok gitu sesuatu. Jadi sesuatu ya di sini tolong jangan ada yang iya maaf, utang itu tidak jadi kita belajar dari pengalamannya orang gitu kan. Jadi kayak tapi ada ini beneran temen namanya juga ada ya, ada masih apa? Masih seperti itu. Maksudnya
yang gampang aslinya ngutang kayak gitu gampang. Enggak ya, tapi temannya Maya Tapi mah. konsumtif Oh, gitu. bukan. Iya iya iya. Konsumtif, Tapi untuk hal konsumtif. konsumtif, Oh. Iya, Kayak sama halnya untuk kayak gaya hidup lah ya. Iya. sama kayak ada yang aku pernah ditawarin sama IndiHome bukan Home Credit. Mas ya mau ini nggak mas pinjaman saya lagi mas karena cicilan gue kan pernah nama gue dipakai sama buat teman gue buat ngambil HP kan ya gini mas bagus gini. Oh enggak mas saya nggak mau ya mungkin buat liburan mas ngapain gue liburan ngutang yang enggak lah mbak ngapain gue bilang liburan ngutang yang kayak gitu-gitu ya mungkin iya ada kan yang liburan tapi ngutang kan Ada kok ada loh generasi sekarang aja jangankan gitu demi ya pokoknya gengsi demi demi dilihat sesuatu sosial ya. gue up to date gue ini ibaratkan iPhone-nya terbaru lu nggak tahu cicilan di belakang kan. nah itu Makanya gitu gimana caranya kita memutuskan itu kalau kita ya ini kan kita doang kalau yang lain kan enggak. generasi yang makin baru-baru nih generasi apa ya generasi apa sih Kita apa sih Y kita setelah kita apa sih generasi X ya X kan XXX Y itu size lu apa sih kita generasi apa sih kita milenial gue Y oh Z iya kan Z yang baru Y, kita Y. Y kita Ini Y X itu loh yang X yang terbaru Expandai nggak ada tidak ada Ada. oh ada Expandai Budiani kalau nggak salah oh kita Y Z Z yang sekarang kan Z baru yang baru iya ya Z yang baru di bawah kan kita iya X kita Y kita di bawah Z nah gitu terus kan anak-anak zaman sekarang juga kan Iya, gimana caranya gitu. Daripada kalau menurut gue sih masih susah ya. Itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Mau nggak mau kayaknya generasi sandwich itu masih bakal ada terus. pasti Kita nggak bisa ya padahal itu sih awalnya yang bakal apa sih maksudnya ya kalau kita nggak mau ke anak kita kayak gitu ya itu balik ke pribadi. dibalik ke pribadi Cuma, kita masing-masing. menurut gua generasi sandwich itu akan masih ada ya betul Masih, ya. tapi yang Ya. harus dikelompokkan adalah gua masih fine dengan generasi sandwich yang memang orang tuanya mungkin karena keuangan terbentuk hanya minta bantu untuk pendidikan. Nah untuk sebatas pendidikan menurut gue itu masih generasi sandwich yang fine gitu. Tapi ketika sudah masuk ke bayar utang orang tua untuk keperluan ya yang tadi gue bilang untuk hal yang tidak perlu, ya mungkin itu yang harus diputus gitu. Itu kan karena kita semua punya ego ya. Nah itu balik ke ego mereka masing-masing gitu kayak orang kalau lu gak peduli gitu kayak udah yang penting gue happy, gue senang gitu. Tapi problemnya adalah Gua nggak peduli. ego-egonya itu juga bukan dari kita yang jadi trigger, kadang tuh lingkungan kita yang jadi trigger. Gue punya kasus nih, gue tadi malam pas banget ada kasus nih. Contoh kayak gini, terdengar biasa tapi ini bisa jadi berbahaya. Contoh, seorang teman bertanya, bapak gajimu sebulan kerja di toko itu? Terus teman itu menjawab 1,5 juta rupiah. Lalu temannya jawab, cuma 1,5 juta rupiah sedikit sekali, ia menghargai keringatmu itu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhanmu? Yang tadinya tuh si karyawannya itu fine-fine aja, cukup ketika dengar omongan itu akan jadinya ya kerjanya jadi malas-malesan, terus nuntut gaji gede yang pada akhirnya yang tadinya punya penghasilan walaupun cuma 1,5 ya dia menuntut ya udah ini dia kena PHK yang kayak gitu-gitu. Sama satu lagi yang lebih dekat mungkin kita alamin sama kayak saat ibu arisan. Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Yang tadinya rumahnya sebenarnya nyaman untuk semuanya, tapi kena ada yang berbicara seperti itu, jadinya rumah yang tadinya tak salah panjang itu akhirnya ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang untuk mencoba membangun rumahnya lebih luas. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu pentingnya mulut-mulut circle. Mulut-mulut lingkungan tuh yang kayak gitu-gitu yang bisa jadi. Berarti generasi sandwich itu tadi banyak faktornya ya banyak bukan mungkin hanya itu diri juga sendiri, mungkin orang tua utang hanya kita yang bayar atau dengan alasan konsumtif, mungkin juga karena circle kali ya. Mungkin ada orang ngomong ada yang karena circle iya mungkin karena lu kok rumah lu gini lu kok cuma pakai HP ini aja minjem itulah tapi buat pentingnya hal yang seni nggak bodo perlu. amat. Iya itu yang harus pentingnya agak cuek juga sebenarnya. Ya udah sih bodo amat kayak gitu sih ya. Karena tapi kenyataannya ya ada aja orang-orang yang mulutnya ya lu ngurusin hidup orang banget gitu kan, tapi lu nggak tahu ketika omongan lu itu ngeluarin kata-kata kayak gitu sebabnya akibatnya buat orang gitu dampaknya tuh besar kayak gitu sih menurut gua. Katanya menurut pepatah kalau nggak bisa ngomong baik
Tin aja gitu. Nah buat Jangan apa, tapi gue lebih banyak buat orang sakit hati sih, maaf ya Bang. buat yang udah terkena dan merasakan sandwich generasi itu sendiri, menurut kalian itu gimana caranya? Atau maksudnya gimana, kan kadang ada anak yang terbebani yang kayak gitu, yang kayak yang tadi kita bahas itu kayak ya udahlah sebagai anak kan nggak ada salahnya. Gimana caranya? Atau enggak gitu. Kalau gue sih merasa terbebani sometimes ya. Kalau gue lagi ada ya udah buat orang rumah ya udah, tapi kalau lagi saat-saat kayak gini tuh Balik lagi udahlah gue ikhlas gitu buat orang tua. beban juga sih. Beban juga maksudnya. Dengan keadaan seperti Iya, ini. dengan seperti ini sih beban juga, cuman balik lagi ke orang tua ya. Gue jadi sedih. Jadi ya udahlah, berusaha untuk anak gue nggak merasakan itu gitu. Ya generasi kena generasi sandwich, enggak kena juga sih, cuma kita mempunyai supaya anak kita memutus rantai itu. Oh dia jawab, gue nggak ditanya. Oh iya maksudnya Iya, lanjut Iya. iya menurut lu Ya. Dia gimana? langsung harus disebut kok namanya. Iya, saya harus disebut, saya mau lu harus dihormatin. ini Gila, dia harus ditanya dia. Gila hormatnya. Kalau menurut gue kalau kayak gue gimana, maksudnya gue kan kayak kita cari-cari ini masalahnya apa, ini penyebabnya di mana. Kalau gue kayak gue nemu masalahnya dengan comparing antara gue dengan orang tua gue mungkin ya. Maksudnya kalau gue dulu nggak tahu orang tua gue, ya mungkin karena sikonnya mereka kayak gimana jadinya ya orang tua gue cuma pekerja doang, karyawan yang tidak pemasukan tidak ada dari mana-mana lagi. Itu yang pertama. Terus kedua juga untuk masalah planning juga mungkin tidak memberikan masukan banyak ke anak-anaknya kayak gitu kan. Maksudnya kayak ya kamu kerja harus kayak gini, ntar misalnya di sini atau kayak sekarang kan kita ngerti ada yang namanya saham, ada duit kemanain kayak gitu-gitu. Nah jadi ketika gue udah ngasih ke gue sendiri, ketika udah sekarang gue jadi orang tua, ya gue banyak hal yang pertama, duit bisa didapat dari mana aja gitu kan. Tidak lu kerja aja terus nanti lu sekarang banyak bisa dari YouTube, all shop, lu bisa jualan apa aja, itu kan maksudnya ya nyari duit sampingan kan. Yes. Kayak gitu. Karena duit satu aja nggak cukup kan pemasukan pertama untuk zaman sekarang. Terus kedua ya tadi apa tuh? Kedua bokap gue mau. Terus kedua gue lupa aja. Yang apa ngasih tahu. Iya, terus kedua gue tahu ternyata duit tuh ketika gue punya pemasukan, dulu tuh orang tuh cuma ya tabung gitu doang. Atau enggak beliin emas gitu kan. Iya. Padahal ya emas mungkin masih efektif ya, tapi kan ya ada pilihan lain. Kalau sekarang kan gue tahu ternyata duit itu bisa ke sahamin. Kalau lu yang nggak mau bahaya, lu bisa cuma main reksadana doang, yang belum terlalu bahaya. Kalau udah banyak Sponsor apa ini? enggak. Itu reksadana juga bukannya banyak ya aplikasinya. Terus juga kalau lu udah bisa ngerti saham, lu bisa naik level ke ya sahamnya lu yang beli sendiri, lu yang mulai sendiri, itu pendapatannya kan lebih gede kan menurut gua. Atau enggak ada lagi temen gua ngakuin di aplikasi apa ya, simpan pinjam itu ya kalau nggak salah, si Buasa. Dia punya duit di aplikasi tadi web tersebut, ada orang mau cari pinjaman, nah lewat jalur pemodal gitu, karena Buasa jadi pemodal itu nanti dia dapat pesanan. Jadi banyak gitu untuk ngembangin duit lo, jadi nggak cuma harus dipendam gitu aja. Nah mungkin hal itu bisa jadi generasi pemutus, bisa jadi hal pemutus di generasi sampai sekarang kita kayak gitu ya. Kalau orang mau rencana kan, gue berencana ya anak gue pengennya semua nanti pendidikan kita yang tanggung, kehidupan tua kita udah punya tabungan untuk itu. Cuma kan ya kita kan biasanya planning ya, nggak tahu nanti ke depan yang gimana sih, kayak gitu sih. Cuma kalau anak sampai ngurusin utang gue sih sama Amin, mudah-mudahan. Gue sih nggak masalah sama utang-utang itu sih. Maksudnya orang tua gue ngajarinnya ya, orang tua gue ngajarin gue berat sih, beli tanah, bikin kontrakan kan. ya kayak gitu ya, juga dia ya. nyaman, jadi kayak Oh iya, kalau dia mau gue juga nyanyiin gitu, ada duit beli tanah, itu juga jadi gue kan keluarga BTW ya, Betawi. BTW. Karena kakek gue kayak gitu, jadi kayak nggak tau lah itu bagus atau enggak. Jadi kayak bagus kok kayak
nyimpen tanah Iya. ya, investasi tanah bagus kok itu. Kok punya duit tuh jangan makan Iya. mulu, bermakan gitu. Oh iya betul. Beli Malah tanah kayak gitu. Jadi Tuh di keturun- pinggiran Bekasi katanya. keturunan bisa jadi kayak Di pinggiran mengurangi. Bekasi masih murah Itu betul. katanya. Orang tua Nanti gue kan dia dulu bakal 10 tahun lagi juga bakal jadi kota Iya. yang rame, nanti Betul. mahal kayak Orang gitu. tua zaman dulu nih, mentua gue masih ngelakuin itu. Satisfied-nya mereka untuk hidup. Mereka punya tabungan yang banyak, mereka punya tanah di mana-mana, mereka punya tabungan emas. Ya, iya. Kalau untuk kayak kita kan, kita kesini, kita makan ini, Nah, kita beli ini. itu Itu kita emang bener pandangan satisfied itu berbeda. Tapi ya hal kayak gitu menurut gue bisa diambil untuk kita juga. Iya. Karena pun Itu terlalu sama konsumtif kayak juga nggak baik juga untuk kita. Nanti kan kita mikirin ke depannya juga kayak gitu sih. buka Betul juga. usaha segala macam. Tuh. Nah, Jadi- lu? Gua Ya belum. buat Menurut lu gimana? apa gua caranya ya? Menurut Ya gua lu kan belum keluarga. kalau gue sih Walaupun dia malah berpandang belum merasakan sebenarnya. Iya, dia gue pernah. tuh berpandangan dari prinsip orang tua gue ya, ibarat lu punya uang, kalau lu mau terus-terusan ikutin Ya, itu. kemauan gaya hidup lu nggak bakal, ibaratkan hidup lu nggak bakal aman kayak gitu. Udah deh, hidup tuh sebenarnya kelemahannya orang tua gue ngajarin kayak udah hidup lu begini aja gitu. Gue Terus kurang terus suka, aja gue gitu. kurang sukanya kurang ada fight, tapi kurang ada tantangan gitu, atau Itu cari tuh. jalan aman, nyaman gitu. Kayak berani di situ aja gitu loh, enggak. Kan kalau orang kan udahlah gue beli itu dulu, yang utang urusan belakangan kayak gitu kan, yang penting gue punya gitu kan. Itu kan kadang buat orang ada sesuatu tantangan supaya kerja Bagian. lebih Nah, giat. itu gue Nah, itu iya kan? zaman gue masih Dia single, pernah bilang kayak gitu Gua- sama gue. nyicil, tapi gue nggak nyicil. Tapi sesuai ke itu. kemampuan, Nah, iya. gue mau beli kayak di Masih ada kafe, hitung-hitungan. motor gitu. Tapi gue nggak nyicil sama leasing. Tapi Gue sama orang nyicil tua. sama orang tua. Iya kalau ada Kayak- otis itu ya. Iya, gue jadi ya udah, gue selama kerja itu selalu punya cicilan karena Hmm. tujuan gue tuh gue harus kerja Biar biar gue harus punya cicilan gitu ya? harus punya cicilan biar gue semangat kerja. gue Gue pernah belajar dari Mayan kayak gitu, gue pernah Cuma- belajar. Cuma kalau orang tua kalau gue itu- itu tadi dari sananya mengajarkan bahwa kalau lu mau lihat ke atas mulu kagak ada habisnya. Lu mau apa? Sekarang gini, gue beli HP aja ya. Tahun ini gue ada HP ini, besok keluar lagi HP ini. Lu mau ngikutin HP terus kagak ada berhentinya, nggak ada habisnya. Ibaratnya udahlah bersyukur aja kayak gitu. Jadi ya itu tadi yang mungkin karena itu nyokap gue nggak begitu suka, maksudnya orang tua gue nggak begitu suka yang namanya ngutang-ngutang. Ada duit beli, nggak ada diem. Nah, nggak ada diem, lu udah cukup segitu aja. Lu nggak usah, kalau emang lu mau sesuatu lu harus nabung gitu. Itu makanya yang bisa memutuskan rantai itu ya seperti itu. Berarti nyokapnya dia udah mutusin rantai itu Iya, dari ke generasinya dia. Bagus, Iya. bagus ya. Iya bagus ke generasi Itu. dia. Nah cuma gue nggak sukanya kadang itu disangkut pautin dengan hubungan yang lain. Misalkan gue pengen kerja yang kayak gini aja nih, tapi gue pengen kerja yang lebih dari ini, tapi nyokap gue udahlah itu aja, nggak ada kerjaan lain yang bla bla bla. Jadi kayak tau gak sih maksudnya? Oh tadi lu mau resign. Enggak, jadi maksud gue kan ini gue fokus gue kemana nih, basic gue di mana nih. Gue pengen tuh yang kerja gue tuh di luar zona nyaman gue gitu kan, kayak yang sesuai berchallenging gitu yang ya. sesuai sama keinginan gue, yang sesuai sama jalur gue. Tapi karena nyokap gue udah yang penting lu kerja, lihat orang nggak kerja, lihat orang udah kerja di sini dia dapat dipecat, di PHK, di pengurangan karyawan, bla Itu bla ada bla betulnya. bla. Jadi kayak prinsipnya dia yang masalah Ada betulnya. utang tadi itu nyamber kehidupan Hmm. semuanya gitu. Itu Tapi yang pertama. kalau ngomong itu gue setuju ke apa yang Maya ngomong sih. Mungkin lebih suaminya ngomong. Ya lu udah kerja di sini aja, deket, nggak jauh, gaji lu segitu, udah sisanya urusan suami. Mungkin lebih tepat begitu sih. Tapi untuk posisi cewek ya, mungkin kalau untuk nyokap lu ya ada benarnya juga, ya udah kerja segitunya aja, gaji segitu selebihnya. Ya, emang itu rezeki lu ibaratnya Iya, gitu kalau kan. ada mau uang lebih ya, mungkin emang gue ngerasa emang lebih kayak dibebankan ke ini deh, kayak cowok. Mary Riana gitu ya. Gue suka banget kayak wah gila dia tuh berani gitu ya.
Kalau berarti kerja di asuransi aja. Kayak gitu maksud gue, dia katanya kan kerja ke sana walaupun dia berkali-kali jatuh, orang tuanya jatuh, dianya aja utang kan, kelibet segala macam kan, tapi dia tuh punya cerita hidup yang menurut gue tuh kayak wah seru ya gitu. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir masalah sandwich ini juga kasian juga gitu. Sebenarnya gue tuh kurang suka sama inspirator itu. In fact kan kita tidak selalu bisa Kayak Marita mencontoh. gue enak aja gitu tinggal ngomong. Iya sih. Kan struggling orang kan Beda-beda gitu. Iya, kan. dan rezeki orang juga ya bukannya pesimis ya, cuma Iya. kita lebih ke realistis ya. Ya mungkinnya maksudnya tidak sebodoh itu, wah nah ini bisa kayak gitu. Oke, gue juga nanya gitu. Ya kan. Cuma kalau nyokap gue beda lagi. Sama. Udah kayak gitu. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah aman-aman gitu lah. Ini contoh buat Bisa sih, tapi sebenarnya kalau kalian. untuk cewek ya orang tua gue baca aja kalau nasihatin ke anak perempuan kayak gitu ya. Mungkin beda kalau buat anak cowok ya cari duit sebanyak mungkin. Selama dia nggak menuntut lebih sih. Benar orang tuanya Maya kayak gitu, tapi oh dia juga nggak nuntut anaknya. Iya, harus Oh iya. selamat, jangan udah lu di sini aja dengan gaji segitu, tapi nggak kayak mah kayak mama lu ngasih duit segini kayak gue cuma ngasih duit gitu ya, sesuai sih ya itu sih nggak ngebebanin ya orang tua kayak gitu ya. Nggak kayak lah Maya punya orang tua nggak kayak mama kayak mau pindah ke ini deh bulan depan, kamu cari duitnya ya. Oke mah ini curhat ya kayak oh iya. kagak dong. Gitu jadi pemutusan pelajaran buat anak-anak kalian aja. Tapi kesimpulan berarti pada kesimpulannya balik lagi ke latar belakang ya, latar belakang dan kehidupan keluarga. Oke. jadi kebiasaan Ya gimana lebih bervariatif cari mengembangkan duit kita kali ya. Iya. Bisa dibilang ya. Ya jangan dipendam pokoknya inti di dari tabungan aja. semuanya sih pertama ya kalian harus lebih banyak bersyukur ya. Jangan selalu lihat ke atas, Jangan. tapi harus nggak nggak usah sering-sering ngeliat ke atas kayak membandingkan hidup tuh, jangan membandingkan hidup kita sama orang lain. Semua udah ada rezekinya masing-masing. Jangan hidup setiap insan manusia itu berbeda, struggling yang mereka hadapi juga beda, jadi jangan compare terus yang harus menjadi tulang punggung juga harus banyak bersyukur juga, karena berarti kalian masih punya keluarga ya kan. Masih ada keluarga yang kalian hidupi, berarti kalian masih menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang budiman. nama lu itu bermanfaat. Terus apa? Kembangin duit sih ya. Jangan dari sedini mungkin gitu. Kalau dari kuliah dari SMA udah bisa ngumpulin duit ya kenapa enggak? Ya kayak gitu, karena memang kehidupan setiap tahunnya akan meningkat terus ya. Kalau punya duitnya segitu-gitu aja ya mungkin generasi sandwich akan terus ke anak lu kayak gitu. Sama ketiga, kalau tambahan ke gua, punya filter di kuping. Iya. Sama jadi orang yang bodo amat ya. Iya. Itu penting sekali. Bodo amat, oke lah, mungkin lebih ke filter. Jadi kalau lu dengar omongan orang ya jangan mentah telan-telan. Jadi ketika lu sedang menjalankan sesuatu atau sedang mengerjakan sesuatu yang tadinya lu ikhlas, lu nggak punya filter, dengan omongan orang yang ngurusin hidup kita padahal nggak tahu apa-apa, jadinya lo kan ikhlasnya itu hilang. Kadang tuh ngerusak hidupnya juga ya, nih bangsatnya nih bangsat orang Indonesia ini dia ngomong di saat dia nggak tahu mood kita tuh kayak gimana nanti. Asal aja semua orang kan moodnya nggak baik-baik aja gitu, maksudnya nggak dalam lagi tiap hari tuh iya. Terus yang kita tuh sebenarnya bodo amat gitu. Sebenarnya bodo amat, cuman lagi bete, banyak masalah, banyak beban, terus tiba-tiba dari ngomong kayak gitu, itu mau nggak mau pasti lo kepikiran. Sama kayak berarti gue simulasikan adegan kayak gini gue, dapat 100 juta nih, ini buat ini ya, bisa 200, adalah berkah, ntar mulai depan lagi. Bi, 300 juta, dikit amat, anjing emang gue saya kerjanya kayak gitu mungkin ya. Iya, gitu. Lu tuh nggak tahu lawan bicara lu tuh lagi ngadepin masalah apa. Jangan sembarangan ngomong aja. Ya enggak walau lagi nggak baik-baik aja gitu. Sebenarnya kalau lagi bodo amat, sebenarnya bodo amat aja gitu. Terus siapa gitu ngatur-ngatur hidup gua? Uang gua. Iya, kadang ada orang yang ngasih saran tapi
nggak ada solusi. bikin kita nambah pengeluaran tapi nggak ngasih solusi Iya, duit. kecuali kok lu gaji lu dikit aja, lu kan kerja sama gue. Sama kayak siapa? Gitu, Siapa ya ya? kan? Cerita lu, nenek lu atau siapa yang kakak lu yang lu anak nyusul dikit banget sih gini-gini. Ya mah habis Itu ngerti. Oh gitu. Apa, Ya udah kalau bilang susunya nggak ada duit itu bilang nih Iya. mau tambahin susunya. Nah, Itu solusi yang tepat gitu. Ngasih komen tapi juga ngasih solusi, nggak cuma komen doang. Nah, kayak gitu. Mertuanya kakak gue sih kayak gitu. Kalau mertua lu kayak Tapi sandwich itu kayaknya berpengaruh sama kehidupan orang-orang yang menengah dan ke bawah ya. iyalah. Menengah ke atas gak ada kayak gitu. Kayak menengah ke atas itu Menengah ke atas tuh mungkin ada, tapi kayak gini. Saat kayak ini gak sih? produk putar apa? Pandri ya? Yang dia harus bayar PHK karyawannya pas dia punya perusahaan. Ya pokoknya pas dia lagi ada ngedown permasalahan. Iya. Down lagi. Bapaknya. Nah itu jadi Itu dia tak- harus Yang bener-bener yang lagi jatuh banget kali ya. Ya itu dia langsung bangkrut tak- karena ya itu. Tapi kalau misalkan biasanya sih kalau pengusaha mah punya aset dia tinggal jual-jualin aja kali asetnya. Walaupun nggak harus itu, tapi walaupun orang atas punya utang ya mungkin utang perusahaan yang sedang jalan. Tapi kita kali semua ya. nggak ada yang tahu guys. Tidak, Iya, nggak ada bukan yang tahu. utang pribadi. mungkin masalah hidupnya lebih berat karena Iya. kan bener. gaya hidupnya lebih tinggi. ya. Bener. Oh, Bisa nggak jadi. tahu. Ya udah nggak tahu. Ya udah balik lagi berarti Nggak kan. ada semua manusia. Circle gue di sini sih orang atas tapi gaya hidupnya nggak atas banget ya. Makanya kayak gue nggak ngeliat kayak gitu. Ada ya yang nggak atas banget tapi gaya hidupnya Ada. Oh iya gue tahu siapa. Ya udah. Lu Kenapa begini? Ya, itu bukan gue dong. itu Gua. ada itu. Ya udah. Terus? Gitu. Balik lagi ini pesannya udah ke balik pesannya ke baliknya ke- apa gimana jadi ke kehidupan intinya? kita. Ya intinya tadi ada 1, 2, 3 hal yang kita kasih tahu. Tadi kesimpulan adalah nanti Tabungan, Hmm. dari tabungan kalau Robi berkembang ngembangin masalah nggak ada nggak ada. dia nggak ada masalahnya belum ada. Ya maksud gua dari tabungan, kalau Robi bilang dari tabungan, kalau dari Mayang Tabungan lebih ke dikembangin. ya kalau dari Mayang tadi apa? Apa tadi mau ngomong Siapa? Kehidupan. iya banyak bersyukur. Ya ya bersyukur, Oh, tabungan bersyukur kalau Sama gue filter di kupingnya. filter kuping sama ya udah bodo amat. Maksudnya hidup lu ya udah segitu aja. Bersyukur itu tadi sih lebih penting. Rumput tetangga belum tentu lebih baik. Nah, itu. Memang lebih hijau tapi Kalau kata orang Jawa apa ya? Sawang sinawang. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Sawang sinawang tuh gini, jadi maksudnya gue ngeliat lu enak, lu ngeliat gue enak, padahal belum tentu gitu sama kita. Gue kasih contoh. Teman bini gue tuh masih honor, Masih ada contohnya ya? ngajain bini gue. Untung bini gue mental ya. Ngasih tau kayak gini. Udah beli mobil, kita kasih anak susu yang mahal, biar orang tuh udah tahu kita hidup enak. Anjir. Nggak apa-apa kalau kita makan susah, nggak apa-apa. Itu tapi dia hidupnya enak. Kan makan dia susah. Cuma orang taunya hidupnya dia enak, padahal ya bayar cicilan mobil, susunya tilkit, yang kayak gitu-gitu. Padahal gue mana gaji ya maaf ya bukannya itu kan. Maksud gue ada contoh kayak gitu. Ada loh masih orang yang kayak gitu yang ngasih. banyak ada kok orang terdapat. Jadi biarkan orang lain, ada biasanya biarkan orang lain tahu kita kaya, kita hidup enak, padahal gak usah tahu kita Padahal gaji tiap susah. hari ribut Iya, gitu. padahal tiap hari makan tahu istrinya. tempe. Nah itu sebenarnya nggak baik juga ya guys, kayak gitu tuh nggak baik. Mendingan gak usah punya mobil daripada makan. Mendingan enakan makan Tapi enak. nggak apa-apa, makan tahu tempe itu tuh kan protein tinggi, Nah, nggak gitu. masalah. Itu kan Makan tahu produk tempe, lokal, ya nggak iya sih? bener. Mending di Istilahnya itu bukan makan tahu tempe, makan maksudnya maksudnya lu tuh kayak makan bener-bener yang nggak ada kali gitu kali. Pas-pasan yang ada. Intinya aja gini gitu. deh, hidup lu itu yang penting nggak minjem nggak ngutang udah gitu. Ya kalian belum punya, gue belum. Oh ya maaf. Enggak, saya mah nggak apa-apa. Saya mah kan kadang. Enggak, cuma maksudnya buat kebutuhan saat ini ya nggak apa-apa Saya gitu. mah Kalau nggak apa-apa kalau bilang gitu. gini loh, lu ngutang nggak apa-apa, tapi memang bener-bener yang lu bisa dan kayak emang itu kebutuhan prioritas. Gue bakal malu kalau gue ngutang karena paksain di mobil itu gue malu. Nah, ya begitu. Jadi, oke. Oke, sekian dan terima kasih yang nonton sampai sini hebat. Ada nggak sih yang komen? Komen kalau ada mau topik yang mau kita bahas. Oh iya, komen guys. Ini kita bahas Iya, apa lagi kita setelah ini. sharing-sharing siapa yang
mungkin di antara kalian ada yang mengalami sandwich generation ini. Ya, dan generasi ya. Muter kan. Dan yang mengalami generasi Y ya, Iya, Y lainnya. itu- Permasalahan-permasalahan hidup lainnya deh yang mau Kita bisa dibahas. buka kolom curhat mungkin di kolom komentar. Kalau Nanti misalkan dibales sama Maya Atau sama DM Romi. ke Mbak Mayang. Ya, Dari jauh. kalau mau lihat keseharian kita sih. Lihat di Lihat apa? link Oh. di mana Bang? Kalau description. Kalau yang mau curhat-curhat bisa DM Boleh, Maya boleh. mungkin boleh bisa curhat gratis, beneran. 24 jam. konsultasi Kosong. nih sama pakar, nggak 24 ada jam. utang, punya penghasilan, mandiri, Nggak ada pasangan. Ada pasangan, rasa mandiri kalau- banget, independen. independen. Oh ya, Oke. Oke, udah kan? bis independen. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Sampai jumpa di Voting. voting selanjutnya dengan menu kan Dengan pembahasan yang lain yang Bye. menarik. See you then. Iklannya pas Pas banget sekali. maksud. Iya.